Bab ke-12 masih lanjutan sama, tapi ini khusus untuk membahas telaga Nabi Muhammad SAW. Kalau kita semua dapat sungai-sungai di surga, maka Nabi SAW mendapatkan hal yang istimewa. Ya. Dikenal dengan telaga Nabi Muhammad SAW. Nah, tadi sempat disinggung masalah Al-Kautsar ya. Dalam surah Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3 yang masyhur, tentu umumnya kaum muslimin hafal surah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah salat kepada Rabbmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Nah, di sini makna yang tadi yang saya bilang, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Sebenarnya Al-Kautsar makna lebih tepatnya sebagaimana dalam hadis adalah itu, telaga di surga itu. Kemudian dalam hadis yang merincikan masalah telaga Nabi SAW, kita bisa bayangkan bagaimana luar biasa besarnya, mewahnya telaga tersebut. Telaga air. Ya. Hadis nomor 43 dari awal belajar, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Haudi masiratu syahr, ma'uhu abyadu minal laban, wa rihuhu atyabu minal misk, wa kizanuhu kanujumis sama'. Man syariba minha fala yadhma'u abada." Telagaku sejauh perjalanan sebulan. Airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih harum daripada kasturi. Bejananya sebanyak bintang di langit. Siapa yang minum darinya, maka tak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Ya, perhatikan sifatnya, saya ulangi. Telagaku, kata Nabi SAW. Dan kita bisa berkunjung kepada Nabi SAW di surga. Bisa bertemu setiap saat. Ya. Telagaku sejauh perjalanan sebulan. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana lebarnya, luasnya, jalan sebulan baru dapat ujungnya, telaga Nabi SAW. Airnya lebih putih daripada susu. Baunya lebih harum daripada kasturi. Ya. Bejananya sebanyak bintang di langit, miliaran jumlah bejananya. Siapa yang minum darinya, sekali aja, maka tak akan merasakan dahaga selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 463 dan Muslim jilid 15 halaman 64. Hadis yang kedua dalam sifat telaga Nabi SAW adalah hadis nomor 44 dari awal belajar. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, "Luas telagaku seperti antara Aila dan Sana'a di Yaman. Di dalamnya terdapat bejana-bejana sebanyak jumlah bintang di langit." Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 463 dan Muslim sama jilid 15 halaman 64. Sama dengan riwayat sebelumnya maksud saya. Hadis ini menjelaskan di riwayat pertama tadi jaraknya sebulan. Riwayat yang kedua, Aila dan Sana'a, dua kota juga. Kalau orang jalan jauh jaraknya. Zaman dulu, zaman sekarang memang lebih cepat, tapi zaman dulu jaraknya seperti itu. Ya, tetap kalau kita hitung kilometer itu jauh. Kemudian hadis selanjutnya, hadis nomor 45, Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inni faratukum alal haud. Man marra alayya syarib, wa man syariba lam yadhma'u abada. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni, thumma yuhalu baini wa bainahum." Aku datang lebih dahulu daripada kalian di telaga. Ya. Siapa yang lewat di hadapanku, maka ia minum. Dan siapa yang minum, maka ia tidak akan merasakan dahaga selamanya. Sungguh berapa orang datang kepadaku, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku, kemudian dihalangi antara diriku dengan mereka. Nah. Jadi yang dimaksud di sini teman-teman sekalian adalah ada haud, ada kautsar. Al-Kautsar telaga di surga. Haud telaga di mahsyar. Setelah timbangan amal kita lewati, kita akan minum dari telaga Nabi SAW. Di surga ada lagi telaga Nabi SAW ya, seperti kalau kita sungai ya di istana orang-orang biasa, maka ini khusus tadi Al-Kautsar untuk Nabi SAW. Makna daripada perkataan Nabi SAW, siapa yang lewat di situ akan aku berikan minum. Itu wewenang yang Nabi SAW diberikan oleh Allah yang maha tinggi. Dan dia kalau minum sekali saja, seteguk saya tidak akan pernah haus selamanya. Sampai dia masuk ke dalam surga. Ada riwayat lain yang menjelaskan haudku di mahsyar itu berasal sumbernya dari surga. Apakah itu dari Al-Kautsar atau yang lain, Allahu a'lam, tapi yang jelas dia sumber airnya dari surga. Jadi kita sudah minum air surga sebelum masuk ke dalam surga di sini.
di haud Nabi SAW. Semoga kita Allah berikan minum dari tangan suci beliau SAW. Kemudian juga potongan yang berbunyi, akan datang orang-orang yang aku kenal dan mereka mengenalku. Maksudnya sempat masuk Islam di tangan Nabi SAW. Tapi dihalangi. Mereka tidak boleh datang pada saat itu. Lanjutan riwayatnya, Abu Hazim mengatakan, ketika Nu'man ibn Abi Iyash mendengarkanku, ia bertanya, apakah kamu mendengar demikian dari Sahal? Karena kan Abu Hazim di sini mengatakan di nomor 45 ya, Abu Hazim meriwayatkan dari Sahal ibn Sa'ad. Ada teman dia yang bernama Nu'man ibn Abi Iyash bertanya, apa kau dengar begitu riwayatnya dari Sahal ibn Sa'ad? Aku menjawab iya. Maka Nu'man ibn Abi Iyash, salah satu daripada tabi'in juga, rahimahumullah semuanya, mengatakan, aku bersaksi kepada Abu Sa'id al-Khudri. Aku juga dengar, tapi dari sahabat yang lain. Namanya Abu Sa'id al-Khudri. Sungguh aku mendengarnya dengan menambahkan di dalamnya, maka aku mengatakan, sesungguhnya mereka termasuk golonganku. Maksudnya, riwayat dari Sahal tadi ada tambahannya. Karena kan tadi cuma sampai mereka dihalangi dari haud. Maka di riwayat ya, Nu'man ibn Abi Iyash, rahimahullah, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri ada rincian. Siapa mereka itu yang dihalangi? Padahal mereka itu dari potongan sabda Nabi SAW, aku mengenal mereka dan mereka mengenalku. Maksudnya pernah menjadi sahabatku. Maka Abu Sa'id mengatakan, sungguh aku mendengarkan dengan menambahkan. Maksudnya Nu'man bin Abi Iyash mendengar, Nu'man bin Abi Iyash mendengar dari Abu Sa'id. Tambahannya adalah, maka aku mengatakan sungguhnya mereka termasuk golonganku. Maksudnya Nabi SAW mengatakan golonganku, ini umat Islam. Maka dijawab oleh para malaikat, sungguhnya kamu tidak tahu apa yang mereka ada-adakan sepeninggalmu. Jadi mereka ini murtad setelah Islam. Aku mengatakan jauh-jauh bagi siapa yang mengubah agamaku sepeninggalku. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 11 halaman 463 dan Muslim jilid 15 halaman 53. Ya. Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan suhkan dalam hadis. Suhkan ya, adalah bermakna bu'dan atau jauh. Dan mana daripada farad dalam hadis, aku adalah mendahului kalian. Orang yang datang lebih dulu untuk memperbaiki aliran, ember dan berbagai urusan pemberian minum. Makna faratukum alal haud adalah aku lebih dulu ke telaga daripada kalian sebagai orang yang dipersiapkan untuknya. Ya, jadi hadis ini dikuatkan dengan dua riwayat sekalian ya. Riwayat yang pertama dari tadi ya, Abu Hazim melalui Sahal bin Sa'ad. Cuma sampai ya, perkataan Nabi SAW, akan datang kepadaku orang-orang yang aku kenal dan mereka mengenalku, tapi mereka dihalangi. Sampai situ saja. Rupanya temannya mendengar, nah ini pelajaran lain teman-teman sekalian. Kita kalau dengarkan seorang menyampaikan hadis dan kita tahu ada lanjutan hadis, bisa kita tambahkan. Maka Nu'man ibn Abi Iyash, rahimahumullah semuanya, mengatakan, apa kau dengar dari Sahal seperti itu? Kata dia, iya. Maka dia bilang, aku benar-benar mendengarkan dan bersaksi dari Abu Sa'id al-Khudri, yang bahwasanya Nabi SAW mengatakan mereka adalah dari golonganku. Lalu para malaikat mengatakan, sungguh kau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Mereka telah mengada-ngada, mengubah, murtad dari agama. Maka kata Nabi SAW, sungguh kecelakaan dan jauh orang yang mengubah ajaranku sepeninggalku. Di sini ulama hadis menjelaskan siapa mereka. Mereka adalah orang-orang yang sempat masuk Islam di masa hidup Nabi SAW, tapi setelah Nabi SAW meninggal. Seperti contoh, ya, orang-orang yang menolak membayar zakat dari beberapa orang suku Arab yang masuk Islam pada saat itu. Lalu mereka diperangi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, mereka murtad setelah Islam. Jadi bukan di sini maknanya semua sahabat, enggak. Sebagaimana orang-orang Syiah memahami itu. Mereka menganggap ini buktinya ada sahabat yang murtad, maka mereka dengan ini berhujjah bahwasanya betul kalau Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhu itu adalah murtad dari Islam. Ini enggak benar. Ya. Hadis selanjutnya nomor 46. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, yang terletak di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman atau raudhah dari taman-taman surga. Dan mimbarku terletak di atas telagaku. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 11 halaman 465 dan juga Muslim jilid 9 halaman 62. Hadis ini menjelaskan juga bahwasanya Nabi SAW memaknakan antara rumahnya dengan mimbarnya taman dari taman surga. Nah, ini ada sebab penyebutan hadis bahwasanya satu hari Nabi SAW pernah keluar, kemudian melihat ada beberapa sahabat yang sedang berzikir, ada yang sedang sholat, ada yang sedang baca Quran, ada yang sedang saling menasihatin. Maka Nabi SAW melihat perbuatan tersebut mengatakan, inilah taman dari taman surga. Kemudian mimbarku
ada di atas telagaku. Ya, ini seperti maknanya yang Nabi SAW sampaikan. Ya. Mimbar yang beliau pakai dulu, atau memang ada mimbar Allah siapkan khusus, nanti beliau jadi bisa melihat semua umatnya yang datang minum dan mempersilahkan mereka. Hadis selanjutnya nomor 47. Dari awal kita belajar, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sungguhnya aku berada di atas telaga sehingga aku melihat orang yang masuk kepadaku di antara kalian, atau dari antara kalian. Jadi Nabi SAW di atas mimbarnya, di atas telaga, jadi bisa melihat siapapun yang datang gitu. Ya. Dan beliau mengetahui umatnya dari bekas-bekas uduknya. Karena bekas uduk kita akan mengeluarkan cahaya yang terang. Karena beliau pernah mengatakan begitu. Aku ingin sekali melihat saudara-saudaraku. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian adalah sahabat-sahabatku. Saudara-saudaraku nanti, saudara-saudaraku yang datang sepeninggalku. Ya. Kata salah seorang sahabat, ya Rasulullah, bagaimana Anda mengenal mereka? Kata Nabi SAW, dari tempat uduk mereka akan keluar cahaya yang terang. Saya ulangi, Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya aku berada di atas telaga, sehingga aku melihat orang yang masuk kepadaku di antara kalian. Dan segolongan orang dihalangi mendekatiku. Maka aku katakan, wahai Rabb, mereka termasuk golonganku dan umatku. Ini tadi contoh orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi SAW, tapi murtad setelah beliau meninggal. Dijawab, apakah kamu tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu? Demi Allah, mereka kembali ke belakang atau mereka telah murtad. Hadis ini riwayat Bukhari, jilid 11 halaman 466 dan Muslim jilid 15 halaman 55. Ibnu Abi Mulaika pernah berdoa, ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari kembali ke belakang atau murtad atau muncul fitnah dari agama kami. Nanti setelah mendengar hadis ini, kita harusnya berlindung kepada Allah SWT. Orang yang sudah meninggal dalam keadaan Islam, udah dijamin bagi dia. Gak ada keraguan, orang muslim masuk surga. Ya, selama dia tidak batalkan keislamannya. Tapi yang jadi masalah adalah kita ini. Ya, yang belum tahu, semoga Allah meninggalkan kita di atas iman dan Islam. Allahumma amin. Hadis selanjutnya masih masalah telaga Nabi SAW. Hadis nomor 48 dari awal kita belajar, Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan bejana-bejana telaga? Jadi untuk minum nanti dari telaga akan ada bejananya. Beliau menjawab, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bejana-bejananya lebih banyak dibandingkan jumlah bintang di langit. Ini Nabi SAW sumpah, bintang di langit karena banyaknya, ilmu cuma bisa bilang miliaran. Sejumlah itu bahkan lebih banyak, kata Nabi SAW, dari bintang di langit. Dan demi Allah kami percaya ini. Tidak ada keraguan dalam masalah ini. Ya. Yaitu di malam yang gelap lagi cerah. Bagaimana bintang-bintang bisa kelihatan di malam gelap dan cerah? Lebih banyak daripada itu jumlahnya. Siapa yang minum dari bejana surga, maka ia tidak akan dahaga selamanya. Di dalamnya atau didatangkan di telaga itu keran dari surga. Siapa yang minum darinya, maka ia tidak akan merasa dahaga. Luasnya seperti panjangnya antara Amman dan hingga Aila. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Hadis ini riwayat Muslim di 15 halaman 62. Jadi dari hadis sahih ke hadis sahih penjelasan tentang masalah ini. Ya. Jadi mirip seperti tadi. Dan sudah saya bahasakan tadi kalau kerannya atau sumbernya dari surga sebagaimana dijelaskan dalam hadis Muslim ini. Hadis selanjutnya hadis nomor 49. Thauban radhiyallahu anhu menceritakan sabda Rasulullah SAW, telagaku seluas antara Aden hingga Amman. Ya, ini maksudnya dua kota, Aden di Yaman, Amman ya, juga sekitar Jazirah Arab. Ini jauh sekali jaraknya. Telaga seluas itu. Rasanya lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu. Gelas-gelasnya sebanyak bintang gemintang di langit. Siapa yang minum darinya, maka tidak akan merasa dahaga setelah itu selamanya. Manusia yang mula-mula datang kepadaku adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, yang kusut rambutnya, kotor pakaiannya, dan tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu yang tertutup, tidak dinikahkan dengan wanita-wanita yang berkecukupan, orang-orang yang memberikan segala yang mereka milikin, tapi tidak diberikan apa yang menjadi hak mereka. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah jadi 2 halaman 247 dan disahihkan oleh Albani dalam Zilalul Jannah nomor 747 dan juga dalam silsilah hadis sahih oleh Albani nomor 1082. Hadis ini teman-teman lebih lengkap lagi menjelaskan tentang masalah telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau yang lebih manis dari madu, lebih putih dari salju, ini sudah disebutkan dalam hadis tadi. Di sini ada lebih putih daripada susu.
Gelas-gelasnya banyak bintang-bintang di langit ini juga sudah dijelaskan. Tapi ada di sini tambahannya adalah manusia yang mula-mula datang kepadaku adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Siapa muhajirin? Orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini keutamaan mereka. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa mereka? Kenapa muhajirin dari Mekah? Coba renungi teman-teman. Bayangkan kita beberapa detik ke depan ini menjadi penduduk Mekah di masa Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi di Mekah. Waktu itu kondisi rumah masih dari tanah liat. Ya. Masih sangat sederhana Mekah. Jangan Anda bayangkan seperti building-building besar kayak sekarang. Gemerlapan dengan lampu. Semua hotel-hotel mewah, AC. Ya. Semua fasilitas air zam-zam, ada yang dingin, ada yang biasa. Masjidnya luar biasa. Ya. Indahnya, bersihnya. Ribuan, ratusan ribu pegawainya membersihkan masjid. Bukan seperti itu. Ka'bah masih nggak ada apa-apa di sekitarnya kecuali bangunan orang-orang. Penuh dengan patung-patung pada saat itu. Sedikit sekali orang yang bisa membaca di Mekah. Orang masih buta huruf, gitu kan. Yang kaya menindas yang miskin, mereka makan bangkai, mereka tawaf di Ka'bah telanjang. Sebagaimana ciri orang-orang jahiliyah. Anda bayangkan kalau kita pada saat itu berada di Mekah. Ada satu orang ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Itu ciri Nabi Muhammad SAW. Ngaku Nabi. Yang ikut masuk surga. Yang tidak ikut masuk neraka. Bayangkan. Ancamannya begitu. Anda bayangkan ada di posisi Mekah pada saat itu. Saya kadang-kadang coba merenungi dan membayangkan bagaimana pada saat Nabi SAW naik di bukit Abi Kubais. Ya. Kemudian mengatakan kepada orang-orang Quraisy pada saat itu tanpa ada pengeras suara. Ya. Orang yang dikenal di Mekah iya, tapi belum ada, tidak bisa baca, nggak bisa nulis, dan masih ada orang lebih kaya daripada Nabi SAW pada saat itu. Ya. Kemudian dia mengatakan, wahai Quraisy. Bayangkan kita hadir di situ. Dia mengatakan, wahai Quraisy, kita dipanggil semuanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalau saya bilang di luar pintu gerbang Mekah ini, di belakang gunung ini ada pasukan yang akan menyerang Mekah. Apa kalian percaya? Kata orang Mekah apa? Iya benar, kami percaya. Karena kau tidak pernah bohong pada kami sekalipun. Ya. Lalu apa kata Nabi SAW? Perhatikan kalimat terakhirnya ini. Ya. Kata Nabi SAW, ketahuilah aku adalah utusan Allah. Di antara kedua tanganku ada siksa yang pedih. Maksudnya apa? Yang tidak mau ikut ini, tidak mau mengaku aku sebagai Nabi, masuk neraka, disiksa. Kira-kira, Anda menjadi Abu Bakar atau Abu Jahal? Kira-kira kita menjadi siapa pada saat itu? Al-Quran belum selengkap sekarang loh ya. Kalau sekarang sudah 30 juz, ada terjemahan bahasa Indonesia, sudah dipecah-pecah menjadi buku kayak kita sekarang ini, potongan-potongan ayat sudah bisa kita jadikan dalil-dalil. Waktu itu awal-awal masih baru berapa ayat yang turun. Kemungkinan besar orang-orang kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kondisinya pada saat itu. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau ada orang yang beriman kepada Nabi SAW di Mekah, di fase Mekah, sampai mereka bayangkan Sumayyah radhiyallahu anha dengan suaminya Yasir dibunuh oleh Abu Jahal, ditusuk perutnya dengan tombak, mati. Seorang budak wanita waktu itu, budaknya Abu Jahal, miskin, susah hidupnya. Itu luar biasa gitu. Dan disuruh tinggalkan Islam, dia nggak mau. Lebih terima teman-teman tombak, anak tombak yang tajam dipegang oleh Abu Jahal dalam buku sejarah, lalu ditusuk pelan-pelan ke perutnya Sumayyah sampai mati. Radhiyallahu anha. Sampai dikenal dengan wanita pertama mati syahid dalam Islam. Saya pun menamakan salah satu anak saya Sumayyah gara-gara motivasi ini. Luar biasa gitu. Keimanan yang luar biasa. Bayangkan kita disuruh pilih oleh penguasa yang berkuasa pada saat itu untuk mengikuti penguasa, tinggalkan agama Islam atau dibunuh. Di zaman sekarang orang banyak dibeli agamanya dengan sembako, ya. Apalagi kalau sampai dibunuh seperti itu. Itu luar biasa bagaimana mereka mempertahankan Islam. Bilal yang masyhur yang Anda sering dengar ceritanya, ya. Itu sebelum dia ditaruh batu yang besar di dadanya, itu ada beberapa athar menyebutkan dipakaikan baju besi yang panas. Jadi sudah luka-luka lalu ditaruh batu besar di dadanya. Tetap dia mengatakan Ahad, Ahad, Esa, Esa. Waktu setelah hijrah ke Madinah ditanya oleh para sahabat, kenapa Anda memilih kalimat Ahad?
Esa, kenapa anda memilih itu? Waktu disuruh tinggalkan agama Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, karena saya tidak menemukan perkataan yang paling mereka benci kecuali kalimat ini. Mereka tidak mau dikatakan Tuhan satu. Mereka bingung, kenapa Nabi Muhammad SAW suruh kembali kepada Tuhan yang satu. Aja'alu alihatan ilahan wahida. Mereka selalu mengatakan, apakah dijadikan Tuhan satu? Tuhan, enggak masuk akal mereka. Terus sebenarnya dengan bertauhid mengisahkan Allah satu, kita jadi lebih tenang karena kita tahu yang menciptakan langit, bumi, terlihat atau tidak terlihat adalah Allah. Selesai, tinggal menyembah Allah. Mengenal Allah kembali kepada kitab yang diturunkan Al-Quran dan mengikuti utusannya Nabi besar Muhammad SAW. Selesai, simpel dia begitu. Yang rumit ini adalah orang yang sengaja merumitkan permasalahan sebenarnya. Kan begitu. Jadi teman-teman luar biasa gitu. Ya. Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Di zaman Umar bin Khattab sampai Umar bin Khattab sendiri yang dulu kafir di Mekah ikut menyiksa umat Islam tidak tahu kalau Khabbab disiksa seperti itu. Di zaman khilafah beliau panggil siapa di antara sahabat yang masih hidup yang dulu melalui fase penyiksaan di Mekah. Beliau panggil. Di antaranya Khabbab radhiyallahu anhu. Khabbab bin Arad. Ini sudah kami ceritakan kisahnya, Anda bisa kembali ke playlist di YouTube insyaallah. Itu teman-teman sekalian, Khabbab radhiyallahu anhu ditanya oleh Umar bin Khattab di depan para sahabat, "Hai Khabbab, siksaan apa yang paling menyakitkan bagi kamu yang Quraisy lakukan pada saat di fase Mekah?" Khabbab tidak banyak bicara. Dia buka bajunya, subhanallah, di sebelah tulang belakangnya itu teman-teman ada bolong besar dari atas sampai ke tulang ekornya. Itu kalau genggaman dimasukkan bisa dimasukkan genggaman gitu. Jadi dalamnya begitu. Ya. Dan itu berwarna hitam kayak kena luka bakar. Sudah bertahun-tahun tidak bisa sembuh. Kayak bolong ke dalam, itu luar biasa. Umar begitu lihat langsung nangis. Dan sahabat yang lain semua menangis. Yang hidup pada saat itu. Setelah mulai reda dia mengatakan, Umar mengatakan, "Hai Khabbab, apa yang mereka lakukan padamu sampai seperti ini?" Artinya Umar juga suka menyiksa dulu muslimin, tapi tidak seperti ini. Gitu. Sebelum masuk Islam maksudnya. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Khabbab, "Wahai Amir Mu'minin, mereka mendatangkan besi panas. Yang mereka taruh di tanah, kemudian mereka menyeret badanku, ya, itu dengan tangan kiri kanan dipegang, kaki ditarik oleh satu orang, jadi 4 orang, ditarik di atas besi tersebut sampai melukaiku seperti ini. Ini perjuangan yang luar biasa teman-teman, tapi mereka bisa bersabar. Kita mungkin diancam pakai pisau aja mungkin bisa tinggalkan Islam, mungkin diancam di PHK kerja tinggalkan Islam. Mungkin hanya dikasih penawaran pernikahan, tinggalkan Islam. La haula wa la quwata illa billah. Padahal itu keselamatan akhirat yang kehidupan abadi dan dunia sebentar. Tapi manusia banyak tidak sadari masalah ini. Allahul musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Dan sekian banyak kisah para sahabat Ridwanul Alim yang bersabar di Mekah. Bagaimana mereka disiksa. Ya. Si Sumayyah tadi, suaminya Yasir juga dibunuh oleh Abu Jahal. Anaknya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu ajma'in. Terkenal Ammar, seorang sahabat yang mulia dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Waktu itu umurnya masih 14 tahun. Depan matanya ayah ibunya dibunuh oleh Abu Jahal. Lalu Abu Jahal mengatakan, "Hai Ammar, saya tidak akan bunuh kau seperti kedua ayahmu. Gampang tusuk mati, enggak. Saya akan bunuh kau pelan-pelan. Pelan-pelan saya kulitin kamu, saya pukulin kamu sampai kau tinggalkan agama Muhammad." Masih 14 tahun. 14 tahun umur kita sekarang. Allah musta'an. Allah tempat kita meminta pertolongan. Mungkin gampang sekali dibeli agamanya gitu. Ya, 14 tahun itu. Subhanallah. Pada saat itu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu karena sakitnya disiksa, maka dia mengatakan, "Iya, saya akan tinggalkan agama Muhammad." Abu Jahal tidak puas. Lewat unta dia mengatakan, "Saya tidak lepas kau sampai kau katakan unta ini Tuhanku." Padahal dia pun yakin, Abu Jahal yakin Allah Tuhan, tapi dia tetap menyuruh supaya dia puas untuk kepuasan hawa nafsu saja. Bilang unta ini Tuhanku. Maka Ammar mengatakan itu Tuhanku. Dilepas. Habis dilepas oleh Abu Jahal dalam kondisi dia luka-luka. Kedua orang tuanya masih segar darahnya depan matanya dibunuh. Ibunya ditusuk, ayahnya dibunuh. Dia langsung datang kepada Nabi SAW dalam kondisi menyesal. "Ya Rasulullah, kejadiannya seperti ini. Saya menyesal, saya tidak bersabar." 14 tahun. Bagaimana orang tuanya kader ini? Luar biasa gitu. Semoga Allah mudahkan kita mencetak kader-kader umat yang luar biasa. Memiliki iman baja. Iman yang betul-betul kembali kepada Allah dan Rasulnya. Membela agama ini sampai mati. Itu luar biasa. Maka kata Nabi SAW, ya, "Hai Ammar, kalau besok kau disuruh lagi, lakukan.
Karena turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna man ukra wa qalbu mutmainnun bil iman." Jadi tidak dihitung murtad itu. Yang hatinya tenang, ya. Tapi dia benci dengan perbuatan tersebut. Dipaksa. Dan sekian banyak kisah mereka. Nah, para muhajirin ini teman-teman sekalian, mereka-mereka ini luar biasa. Gitu. Kurang lebih jumlahnya mereka 153 orang, 83 orang hijrah ke Habasyah, 70 orang hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW, gitu kan. Nah, nanti mereka setelah pembebasan Khaybar atau penyerangan Khaybar, baru yang 83 dari Habasyah datang ke Madinah. Sempurnalah semua total muhajirin pada saat itu sekitar 153 orang. Nah, mereka-mereka ini punya kedudukan tersendiri dalam Islam. Mereka masuk Islam di awal-awal Islam. Awal-awal Islam sulit, Al-Quran belum sempurna, tidak ada cahaya. Maksudnya tidak ada penerangan kayak kita sekarang, fasilitas internet, apa, handphone, nggak ada semua. Masih, Mekah masih penjahat-penjahat semuanya isinya. Penyembah-penyembah berhala, penuh dengan patung-patung. Butuh perjuangan yang luar biasa, makanya mereka punya kedudukan. Bahkan Nabi SAW sebutkan ciri mereka. Saking susahnya mereka pada saat hijrah, yang kaya-kaya pun dirampas hartanya orang Quraisy. Perhatikan di sini. Kata Nabi SAW, manusia yang mula-mula datang kepadaku adalah orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang kusut rambut mereka. Susahnya hidup sampai kusut rambut. Biasa orang kalau kena miskin susah, ya tidak sempat lagi sisir rambutnya, nggak sempat sampoan, mandi gitu. Kotor pakaiannya, nggak ada pakaian kecuali itu. Berangkat dari Mekah ke Madinah jalan kaki, bayangkan. Sekarang aja kita pakai bus 5-6 jam, kadang-kadang kita masih mengeluh, capek, pegel, duduk, apalah manjanya luar biasa gitu. Bagaimana ya di zaman Nabi SAW dulu? Yang tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu yang tertutup. Maksudnya kalau mereka dengan pakaian bajunya kusut, rambutnya ya seperti itu, kusut rambutnya kotor pakainya, tidak mungkin dibukakan pintu untuk minta-minta pertolongan. Karena dianggap berantakan sekali. Dan tidak dinikahkan dengan wanita-wanita yang bercukupan. Orang-orang yang memberikan segala yang mereka miliki, mereka berjuang untuk agama ini tanpa dengan izin Allah SWT, tanpa perjuangan para muhajirin mempertahankan bersama Nabi SAW, tidak sampai Islam kepada kita. Tapi tidak diberikan apa yang menjadi hak mereka. Maksudnya tidak dijunjung, tidak didoakan. Ya. Padahal mereka itu punya peran besar dalam Islam. Allah musta'an. Jadi mereka adalah orang-orang yang pertama sekali yang akan diberikan minum oleh Nabi SAW dari telaga beliau. Hadis yang terakhir teman-teman sekalian adalah hadis 50 dan kita tutup dengan ini. Uqbah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW keluar pada suatu hari untuk mensolatkan jenazah dalam kurung mujahidin perang Uhud. Ya. Jadi Nabi SAW keluar suatu hari untuk mensolatkan jenazah mujahidin Uhud. Lalu beliau naik ke atas mimbar seraya bersabda, sungguhnya aku mendahului kalian. Aku sebagai saksi atas kalian. Sungguhnya aku demi Allah melihat telagaku sekarang. Dan aku diberi kunci-kunci perbendaharaan bumi. Sungguhnya aku demi Allah tidak mengkhawatirkan kalian berbuat syirik sepeninggalku. Tapi aku khawatir atas kalian ialah bila kalian bersaing mengenai urusan dunia. Hadis ini riwayat Bukhari jilid 11 halaman 465 dan Muslim jilid 15 halaman 57. Hadis ini teman-teman adalah hadis yang sangat mulia, menceritakan kepada kita tentang mukjizat yang Allah SWT berikan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu beliau pada saat ya selesai mensolati jenazah syuhada Uhud, maka beliau kembali ke Madinah, naik di atas mimbar, lalu beliau ceramah ya untuk menyampaikan kepada para sahabat yang pada saat itu mereka terpukul karena muslimin sempat dikalahkan di akhir peperangan Uhud, gitu kan, bahwasanya mereka ini tidak mati sia-sia loh. Lalu beliau mengatakan, sungguhnya aku walaupun masih hidup, aku akan mendahului kalian. Ya. Maksudnya nanti di telaga, nanti ke surga, ya, aku akan pimpin kalian tetap. Aku akan menjadi saksi atas kalian. Aku akan mengatakan pada Allah, ya Allah, aku tahu ini si fulan beriman, si fulan beriman. Dia membela, Nabi SAW membela kita umatnya. Sesungguhnya aku demi Allah melihat telagaku sekarang. Ini mukjizat yang Allah SWT berikan. Nabi SAW bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh kita. Dan banyak kejadian seperti ini. Seperti yang Nabi SAW waktu ditanya oleh Abu Jahal tentang Masjid Aqsa. Ya. Pada saat beliau menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Atau ditanya oleh orang-orang Mekah pada saat itu. Maka Nabi SAW menggambarkan, beliau mengatakan, diperlihatkan kepada aku Masjid Aqsa, maka aku bisa menghitung tiang-tiangnya. Nah, seperti itu. Nabi SAW diperlihatkan telaganya. Beliau mengatakan, aku demi Allah sekarang melihat telagaku. Ini benar-benar demi Allah benar. Saya pun bersumpah teman-teman, demi Allah ini benar yang Nabi SAW. Beliau melihat pada saat itu telaganya.
Dan aku diberikan kunci-kunci perbedaan dunia. Maksudnya umatku bisa jadi kaya. Ikuti syariatku, mereka akan bisa jadi kaya. Sedekah, ya, cari modal halal, segala macam ini. Itu akan dapat. Sungguhnya aku demi Allah tidak mengkhawatirkan kalian berbuat syirik peninggalku. Karena hampir semua dai ingatkan, tidak boleh syirik, walaupun masih ada umat ini yang terjerumus. Gitu. Tapi Nabi SAW mengatakan, saya tidak ragu lagi. Tidak perlu saya khawatir umatku nanti akan sembah-sembah berhala kayak orang-orang Mekah. Enggak lagi. Ada sebagian mereka mungkin tapi sudah murtad dari Islam. Gitu kan. Tapi kalau umumnya tidak. Gitu. Tapi yang aku khawatirkan kata Nabi SAW, justru karena perbendaharaan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kekayaan dunia ini akan diberikan untukku dan untuk umatku, maka kalian bersaing di sisi dunia. Akhirnya mereka saling menggibah, menjatuhkan satu sama yang lain. Itu yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas insya Allah. Dan pertemuan akan datang kita akan lanjutkan bab ke-13 masalah pepohonan di surga.